Ya Rasulullah, salamun alaik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ulama'an al-kiram wa bil khusus Mbah Kyai Hasyim Mayak Ponatan Ponorogo, jaya menika wonten kula mireng swantene Mbah Muslim Rifai saking Klaten. Niki Balim jaluk dilingne biyen kae ngambung Megawati karo Tutut. Saya dulu ngaji khataman di Mbah Lim, khataman dari Kiai Anom Suroto, kitabnya namanya Abimanyu Gugur. Hari ini alhamdulillah saya ikut khataman Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Bacaan ini khusus karena saya dengar Mbah Hasyim Mayak biasa wiridan khataman Ihya. Saya dari dulu memang termasuk orang yang entah beruntung entah beruntung, tidak tahu saya. Tapi kalau mau ngajar itu tidak pernah dapat khataman yang betul. Ngaji Tafsirul Jalalain itu saya mulang, cuma mukadimahnya tok saya ngaji kepada Mbah Imam almarhum Mbah Imam Sarang. Sama dia itu kan ngaji sak poso itu oleh 50 mukadimah, semua dijazai. Ya alhamdulillah kok ya iso maca kabeh itu. Lalu kepada Mbah Kyai Idris Kamali Tebireng Jombang, iparnya ayah saya, itu saya dapat ijazah ya apa minal aulia, saya tidak tahu. Kok waktu itu diem-diem kok bilang sama saya, Sira ijazah baik bahwa itu janiyah syarah Qaidah Fikih karangannya Syekh Muhammad Yasin Isa Padang. Waktu itu saya Yasinnya masih hidup. Ya biasanya kitab-kitab begitu kan dianggap ghair muktabar, tidak pakai ijazah. Ya saya nurut saja, ngaji di kotaannya, disuruh baca. Kalau lain dengan Mbah Hasyim tadi, saya disuruh baca, beliau nyekeli pentung, kalau keliru gebuk gitu saja. Nah, itu mukadimahnya Qawaidul Janiyah. Itu tahun 50-an, tahun 62 ingat saya. Dan itu disangoni gula batu sama pisang sak tundun, katanya untuk sangu ke Mekah. Ya saya bawa, tapi ya saya habiskan sebelumnya, bawa saja kan boleh. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang Islam kan lebih baik dari amalnya. Ya, niat saya itu
dibawa ke Mekah perkara habis ditambah beras ya terserah. Tuh kok tahun 70-an pulang dari Mekah, dari Timur Tengah, saya itu diminta oleh almarhum Kiai Sobari, salah seorang muridnya Mbah Hasyim Tebireng Jombang. Katanya, Gus, sampean kula bagei nggih mulang teng alian niku Fawaidul Janiyah. Ya Allah, lemes saya waktu itu. Lemes saya itu apa? Ternyata Mbah Idris dulu itu sangat waskito mendahului zamannya ya. Selisih berapa tahun waktu itu ya, saya ditugaskan ngajar Fawaidul Janiyah itu Pak Idrisnya sudah di Mekah. Nah, itu yang pegangan saya, alhamdulillah sampai khatam. Ya, ini contoh daripada betapa ijazah itu punya arti penting. Saya perlukan minta ijazah Ihya Ulumuddin karena saya ini terus terang saja habis mengalami nasib sial. Baru-baru ini Gus Nukman Ibnu Thohir, ponakannya Mbah Dullah Salam Kajen, nanggap wayang Arjuna Sosrobau. Nah, terus karena permintaan putra beliau Gus Wajid umur 9 tahun yang saya yakini minal aulia, ngotot dia, wah tanggapno wayang bah, anaknya hampir minta ditanggapkan wayang, kudu nanggap no kajen. Nah, kajennya saurip-urip tidak pernah nanggar wayang. Nah, kudu dibuka Mbah Dur. Dalangi kudu Ki Kentus dari Tegal. Nah wis terjadilah hal itu. Rupanya Gus Nukman itu tidak ngerti urusan wayang, akhirnya tidak diselamati nulak kolo bendu. Akibatnya, nah ini tadi yang saya bilang tidak enaknya itu, saya ini dari Semarang mestinya ke Garut nututi Mbak Megawati mantu. Ini sebelum presiden itu ya, saya bisa ke Jalan Boyolali itu loh, dari Semarang. Nah wis sate ndak karuan kualik itu ya, walaupun ya belum sampai Boyolali, Solo Tigo ngidul gitulah. Nah itu gara-gara ndak pakai ijazah itu apa. Karena itu saya ngeri nanti kalau sudah tidak jadi presiden, cita-citanya itu ingin ngajar Ihya. Nah ini kalau tidak ada yang ijazah itu terus piye gitu loh. Kalau orang lain bisa wetonan IAIN, tidak perlu ijazah-ijazahan. Lah bareng saya kadung wetonan pondok Pondok Tegarjo, Pondok Tambak Beras, Pondok Sarang. Terus kadung begitu mau diapain ya, percayanya dengan ijazah. Maka itu saya ngalor ngidul nyari siapa yang bisa ngajazahi Ihya itu. Alhamdulillah hari ini keturutan. Ya walaupun ijazahnya itu ya sak madya lah itu. Artinya ya sebagaimana dikatakan Romo Kiai Hasyim tadi, bahwa ijazah itu ada dua macam. Yang satu ya pokoknya tahu ngrungokno gitu saja sudah. Saya sudah pernah ngrungokno dibacakan ya sudah. Cuma ya rada anehnya ini ada ijazah kok ndak pakai dungo, ini baru ini saya. Rupanya Mbak Hasyim takut dungo sama Gusmi ini. Takut sama Gusmi kalau dungo nanti gimana ini. Karena dulu ndak diijazahin dungonya. Jadi asumsi saya ya selama ini kalau kata manusia ya tidak pernah dungo gitu saja. Ya, alhamdulillah, tapi ya tidak apa-apa, tidak ada dungo asal niatnya baik. Apalagi disaksikan Mbah Lim ini satu-satunya yang tinggal wali parkir. Ora lali gitu aja.
dia ngatur parkir mobil saya. Nah, itu baru ini saya ada bilang ada wali parkir. Alhamdulillah. Kenapa ijazah itu begitu penting? Sebab ijazah itu adalah tradisi pesantren untuk mewariskan yang tepat kepada generasi berikut. Itu saja bacanya, jangan dibaca lain. Jadi orang pesantren itu ingin mewariskan yang pas kepada generasi berikut melalui proses pemberian ijazah. Ajastuka bita'alimi hadzal kitab. Jadi karena itu saya juga terikat sudah, entah dari Kusmi, entah langsung dari Mbah Dahlan Jampes, entah dari Mbah Khalil Bangkalan Musobuduo, sing tanggung jawab Mbah Hasib. Ya gitu saja ya, nggak repot-repot. Katanya Asmuni, saya kan cuma nirukan saja. Jadi karena dasarnya ijazah begitu ya saya terima. Mudah-mudahan ikhya ini bisa diamalkan, ya, bisa dijalankan dan bisa diajarkan atau diwariskan. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang bisa menjadi lantaran untuk itu. Sebab terus terang saja memang hidup saya ini jalannya sudah tidak karu-karuan. Kecilnya tukang nyolong tebu, gede sedikit di Jakarta tukang lihat biskop. Sudah itu mondok itu tukang nyolong jeruk. Teman saya itu sekarang jadi Suriah di Nganjuk, Mbah Sating alias Mbah Hakim. Sama Gus Komar putranya Mbah Bahauddin Durenan sudah wafat. Di bagian nyolong duku, nyolong jeruk dulu bareng-bareng ya ini semua. Alhamdulillah semua kok jadi kiai. Lama-lama nanti syaratnya jadi kiai kudu pinter nyolongan. Tapi karena tahu ilmunya, semua itu dasarnya ulima ridho'uhu. Ulima ridho'uhu. Jadi karena itu ya boleh lah. Kalau tidak ada ridhonya, sekarang dicolong tuh tidak ada ridhonya. Karena itu harus berhenti. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian tradisi yang demikian berjalan begitu banyak. Saya sendiri ya cuma 1-2 ijazah yang lengkap. Alhamdulillah Alfiatul bin Malik termasuk itu. Nah, jadi apa namanya, termasuk yang diijazahkan oleh almarhum Kiai Khudori Tegarjo. Saya belajar sungguh-sungguh. Nah, sama Al-Amsilatut Tasrifiyah Soro tadi kan zaman sekarang. Saya bilang tadi ijazahnya masih dipersoalkan. Kalau ke Alfiatul bin Malik tidak. Nah, itu saya dapat ijazah dari Kiai Khudori Tegarjo. Cuma mulang lagi saya tidak berani. Tidak beraninya uangnya ora karu-karuan. Jalannya terus dulu gitu loh. Terus dulu berapa tahun baru saya berani ngajar Alfiatul bin Malik. Dan lagi menurut saya untuk apa tuh Alfiah itu, kalau orang pinter ingin jadi pengarang ya boleh, saya tidak. Nah, saya katakan tadi hidup saya tidak karu-karuan, akhirnya jadi guru di Jombang. Ya, tahu dodol kacang sama es lilin barang. Sudah itu terus jadi ketua NU hampir 15 tahun atau pas ya 15 tahun. Nah, habis itu sekarang jadi presiden. Nah, besok-besok jadi apa enggak tahu. Yang jelas jadi calon ahli kubur.
lakonnya. Besok-besok bagaimana ya, mudah-mudahan bisa baca kitab, itu saja. Bisa baca sudah untung. Nah, akibat daripada tidak mau ijazah-ijazahan yang benar, yang cuma serampangan saja, saya katakan tadi Jalalain dari Mbah Kiai Imam Sarang, begitu saja akibatnya ada. Ngaji posoan Jalalain ternyata sampai malam hari raya baru dapat 27 juz, kurang 3 juz. Yang ngaji ada 2000-an orang. Nah itu akhirnya sepodo tidak kerasan mau pulang, ya sudah pulang aja sudah. Biar selesai sampai di sini ya. Saya pingin riayan loh. Nah terus sekarang ditagih sama bekas murid-murid, kapan yang 3 juz lagi itu? Nunggu Mbak Imam murid neh. Itu akibatnya kalau ijazahnya tidak sempurna, tidak tutup. Dan sekarang saya alhamdulillah mendapatkan hadiah Ihya Ulumuddin. Dan alhamdulillah pula tadi itu izin untuk mengajarkan dan mengamalkan Ihya Ulumuddin dikatakan Romo Kiai Hasyim diberikan oleh Gusmi Kiai Hamim Jazuli. Masya Allah, alhamdulillah, barokah betul untuk saya itu, karena saya itu termasuk pengagum beliau, termasuk murid beliau. Bahkan saking kentele sampai di suatu ketika saya ini diringin pitu pare, masuk ke situ saya dengan pakai mobil Toyota itu Toyota itu Gusmi keluar, saya uber terus belandang, dikiranya saya Gusda. Kok pakai mobil gitu kan, rupanya mobilnya Gusda ya sama. Terus ke Tambak, tempat kuburan sekarang itu. Di sana ada langgarnya, suraunya, dan di situ Gusmi turun duduk. Saya nyusul belakang, loh sampean? Nggih, Masya Allah, keluarannya sinten? Kula sik seneng-senenge teng mriki. Ya itu. Loh kenapa? Sampean seneng di sini ya? Itu sebelah timur itu saya baru beli tanah untuk sawah, saya jadikan kuburan nanti. Ini sekarang yang sudah dikubur situ Kiai Anis, lalu Kiai siapa lagi, sebentar lagi Kiai Ahmad. Saya pikir semua itu Kiai bagian sana lah, Tulungagung gitu. Ternyata Kiai Ahmad itu Kiai Ahmad Siddiq, karena setelah dia wafat ngotot minta dikubur di Tambak. Ini min samilihi ini. Kiai Ahmad ini termasuk muridnya Gusmi. Nah, ada dua macam muridnya Gusmi, satunya Kiai Ahmad, satunya saya. Kalau Kiai Ahmad itu bagian teoritis, bagian ilmu sing dakik itu semua urusannya Kiai Ahmad. Itu bagian Gusmi yang begitu, bagian tengah malam itu. Nah, bagian saya ini bagian Gusmi Simbeling. Nah, ikut beliau jadi muridnya. Nah, ini nongkrong di Elmi. Nah itu. Nah, lalu beliau mengatakan, pokoknya Siti niki pokoknya kulo tumbas. Damel kuburan ini Kiai Ahmad sisi mereka kuburan sampean bijing-bijing. Ya ndak tahulah saya. Pokoknya mudah-mudahan cepat kebek saya ndak dikubur di situ gitu. Tapi beliau meninggalkan kewajiban kepada saya untuk memelihara dan untuk melihat perkembangan mantap, dulu namanya Jantiko, jamaah anti kolir, anti selip. Nah, itu belakangan mantaba, ya mestinya ya mantaba wa asoh, orang yang tobat dan memperbaiki hidupnya. Tapi ya
Karena Gusminya bilang mantap apa, ya sudah berhenti di situ. Tobat tok mari ngono baleni neh. Ya ndak apa-apa. Jadi tradisi berijazah ini tetap harus kita jalankan, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Bukan karena apa-apa, karena dengan ijazah ini terpelihara sistem nilai kita, value sistem kita itu, agar supaya yang dikatakan Romo Kiai Hasyim tadi, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, kita pelihara terus yang baik dari lama, kita jalankan, kita teruskan, yang lebih baik dari yang baru akan kita lakukan loh, begitu loh. Itu caranya, diantaranya ijazah. Kita ijazah itu sederhana, tapi berani memberikan ijazah itu karena sudah bisa menjadi contoh loh, kan begitu toh. Enggak ijazah diberikan asal ijazah, kalau ijazah begitu ya ijazah IAIN namanya. Ini ijazah yang tanggung jawab itu loh. Nah, istri saya bilangnya menghina, soalnya dia lulusan IAIN. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, niatnya enggak menghina aja. Ya. Karena dua-dua ada kepentingannya. Kalau enggak ada IAIN ya enggak maju-maju. Bolak-balik dari dulu begitu saja itu. Nah, tapi kalau hanya berpegang kepada model IAIN, ijazah itu tidak ada makna nilainya. Sebagai sistem nilai, makna nilainya hilang. Betapa banyak itu lulusan IAIN podo malingi karo liyane. Saya tidak bicara IAIN mana loh ya. Kalau buju saya alhamdulillah dia ini mikiri bangsanya Ambon, Aceh, Papua, ya, Lombok, bahasanya gitu-gitu. Sudah lama dia tukang demonstrasi hak-hak wanita. Sekarang lagi proses dandani Kudulujen. Lah wong Kudulujen itu didandani itu loh. Wong Kudulujen itu senengane yai-yai. Katanya yai-yai wong sing halal niku mau dipenging. Sing halal niku rabi loro kok dipenging. Sekarang tambah lagi tidak boleh ngerokok lagi, waduh. Repot. Rabi malih mboten angsal, ngerokok mboten oleh iku aja. Sing angsal iki napa? Itulah. Alhamdulillah, ijazah tadi, pemberian ijazah saya junjung tinggi di atas kepala saya, karena sistem nilai yang akan kita teruskan, kita wariskan kepada generasi-generasi yang datang. Disaksikan sekian banyak ulama, pejabat, bahkan termasuk disaksikan oleh saudara Tajuddin Hamad ini dari Sudan, tinggalnya di Amerika, di New York. Nah, datang ke Jakarta ikut saya keliling-keliling, akhirnya melok nyeseni ijazahan di sini. Silakan Hamad, tafadhol bil qiyam. Udah lihat ya orangnya. Nah, wes. Apa? Ah, iya sudah, nanti dianggap saja sudah selesai. Jadi itulah para hadirin dan hadirat, bahwa ijazah ini penting sekali bagi saya. Nah, ini protokolnya sudah geger ini. Oh, terlalu lama di sini, nanti gontor tidak ada artinya untuk saya. Saya ingin khataman ikhya kok. Itu sampiran semua. Yang nuwun sewu, pernah saja kalah tua. Turunan dari Mbah Hasan Besari, Wirogunonya Mangkunegoro I, Raden Mas Said, itu dia
ditaruh di Tegalsari Ponorogo ini. Di situ melahirkan turunan 4, lewat 4. Satu Pacitan, itu akhirnya menurunkan Pak Harjono. Pak Harjono itu menurunkan Mbak Ratih itu loh, sekretaris saya. Yang kedua nurunkan Tebureng melalui Sewulan Medion Dropo itu. Yang ketiga baru nurunkan Jorsan. Nah dari Jorsan inilah turun Gontor gitu loh. Jadi Gontor harus nunggu. Mesin teko kakang kok ya nunggu, ndak mau ya sudah. Nah yang paling kecil dari 4 orang itu, yang paling kecil yang dari Balirjo, ada pondoknya toh, Kulon Ngawi itu loh. Di sana turun sing bangsa penggede-penggede, Dr. Sujatmoko, Jenderal Himawan Sutanto, apalagi banyak orang lah sudah itu. Oh itu hebat-hebat kabeh itu. Nah itu semuanya itu pejabat-pejabat tinggi turunnya dari Balirjo itu. Jadi elek-elek ini dulur. Mr. Sunaryo bekas Menteri Luar Negeri kita. Nah ini semua ya. Jadi orang-orang semacam itu. Jadi saya masih menang Ternai timbang Gontor. Jadi alhamdulillah hari ini kita saksikan upacara untuk pemberian ijazah yang saya tunggu-tunggu. Kata-kata ajas duka wa azan duka, saya ijazahi dan saya izini. Pokoknya Mbah Hasim dapatnya dari Gusmi dari mana itu saya tidak peduli ya, pokoknya ada gitu. Kalau saya ingin meneruskan nilai-nilai yang dibawakan beliau kepada generasi yang akan datang, cuma itu saja, tidak punya lain tujuan melestarikan itu. Nah, supaya pelaksanaannya baik, maka perlu dijogo. Yang jogo itu pemerintahan. Ada Pak Imam, ada Pak Sudi Silalahi sebagai Panglima, itu semua jogo kiai-kiai supaya bisa ngajar dengan tenang. Nah, kok digegeri sekarang? Ya boleh individunya digegeri, tapi angkatan atau lembaganya harus dihormati ya, karena itu yang kuali itu kan coronya, bukan lembaganya. Loh iya kan hadisnya sudah mengatakan itu. Para raja terbaik adalah yang sering ketemu kiai atau ulama. Lah, kiai atau ulama yang terbaik yang tidak pernah datang ke tempatnya raja, kan begitu tuh. Nah sekarang kuali ada kiai yang siang malam di tempatnya raja, lah kan aneh. Lah rajanya tidak pernah pergi ke tempatnya kiai, lah ini kita balik lah. Mulai kita balik, alhamdulillah sekarang kok ada golongan kiai bisa masuk sana gitu loh. Nah itu saya masuk sana ya, mudah-mudahan kalau saya bawa sowan ke pondok-pondok semuanya ikut, besok ya biasa ya, jenenge kalah apa yang dikatakan itu Allah binasa apa itu, kalah cacak menang cacak oleh adie. Dijajal cacak bisa artinya dijajal, kalah dicoba, menang dicoba, tapi juga cacak bisa berarti kakak. Jadi menang cacak, menang kakaknya, kalah kakaknya, akhirnya oleh adie. Nah ini saya rasa di sini sajalah kita bertemu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan ijazah. Adapun bagi teman-teman mantap, saya tahu dari mana-mana datang ini ya, dari mana-mana yang ingat Gusmi sama saja. Kalau tadi dikatakan Al-Mukarram Romo Payak ini
Maya ini dapatnya dari Gusmi. Nah, Gusmi itu dapatnya dari Mbah Dahlan Jampes. Saya tahu itu. Gusmi itu sering ngejak saya ke kuburannya Mbah Ihsan di Putih itu, dekatnya Jampes sana. Bolak balik ngejak saya ke sana, tidak ada yang tahu, malam-malam sana. Terus ya cuma minta supaya diparingi ilmunya Mbah Dahlan. Mbah Dahlan diakui dia adalah pengarang dari Sirajut Thalibin Syarah Minhajul Abidin dari Imam Ghazali. Itu kitab syarahnya wong Jawa yang diajarkan di mana sampai di Kano di Afrika Barat. Di Kano di Afrika Barat sana diajarkan kitab itu. Artinya ada ulama Indonesia yang sangat terkenal di sana. Al-Qadiri itu bukan dari tarekatnya, tapi dari daerahnya Kediri. Sebab kalau Al-Qadiri itu tarekat Qadiriyah, tapi ke Al-Qadiri nah itu artinya Kediri. Jadi alhamdulillah saya hari ini dapat sambungan ke Mbah Jampes lewat Mbah Hasyim Maya ditambah Gusmi gitu. Gusmi Ploso almarhum. Dengan ini saya nyatakan rasa syukur ya, karena itu marilah kita bacakan bersama-sama untuk kedua beliau Syekh Dahlan Jampes dan Gusmi Kiai Hamim Jazuli Ploso ya, ala hadiniyah wa kulliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang Fatihah saja toh, tidak sulit-sulit. Kalau bangsa yai tidak jaluk duit. Tapi Fatihah saja lah. Saya kadang biasa Fatihah tok. Malah ini kemarin ada permintaan dari Habib Hamid Sukaraja supaya tiap hari bacakan Fatihah 11 kali kepada Abu Nawas. Wah, ternyata sebabnya ada. Karena Abu Nawas ini adalah bukan yang lelucon, tapi Abu Nawas yang mengatakan ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fa beli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafuruz dzambil azimi. Ya, itu Abu Nawas yang itu. Orangnya sama tapi yang waktu itu begitu. Batin saya memang ya nasibnya dulu ikut Gusmi ngeluyur aja kerjanya. Habis itu Fatihahnya tawasulnya kepada siapa? Kepada Abu Nawas yang begitu juga. Itu kan double itu. Ya, ada apa ya, sebagai wali mastur ditutup dengan kejenakaan, tapi sebenarnya orang yang mengatakan ilahi lastu itu ya orang yang luar biasa. Itu yang saya ini. Ya, ini juga peringatan. Kenapa suruh baca begitu oleh Habib Hamid Fatihah ke sana? Ya karena mungkin saya walaupun dikasih ikhya masih gendeng tak karuan. Mungkin saja, jadi ya jalur sepuro lah. Tidak kuat di akhirat, tidak kuat di neraka, ya mohon diampuni, gitu saja sudah. Dan mudah-mudahan bisa mengamalkan ijazah yang saya terima tadi, dan mudah-mudahan jamaah mantap ini tetap jaya di negeri kita karena merupakan pelindung dari negara kita. Nah ini sebab saking ikhlasi. Ini alhamdulillah kalau sudah sampai di situ, saya rasa kita kembali kepada apa yang dikatakan Al-Qur'an, wa idza tawakkalta wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah itu saja. Mungkin godaannya banyak, mungkin apa itu namanya cobaannya berat, mungkin hambatannya luar biasa, tapi semua itu saya yakin akan hilang. Karena apa? Karena kita termasuk orang yang diberi kekuatan Allah untuk mengatasi semuanya dengan cara mantap. Gitu. Siapa yang tobat diberi kekuatan oleh Allah. Saya rasa cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik dan Bapak Gubernur Jawa Timur. Ridha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun selamat, nyuwun husnul khatimah Gusti. Al-Fatihah. Nyuwun dipun welasi donya akhirat. Al-Fatihah. Mugi dipun akeni santrine para kiai, para aulia salihin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pinaringan kabegjan dunya akhirat, bebas saking hisab lan azab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad afdalu salawatika wa afdalu salamika wa afdalu barakatika 'adada ma fi 'ilmika wa salatan da'imatan bidawam mulkik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il mihan wal ihan wal ahwan wal bariyat wa tusallimuna biha min jami'il fitan wal asqam wal afat wal ahad wa tudahhiruna biha min jami'il 'uyub was sayyi'at wa taghfiru lana biha جميع الذنوب وتمحو بها عنا جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبارك وسلم عليه وعلى آله أصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ومن صلى عليه عدد ما في علمك وصلاة دائمة بدوام ملكك. ربنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا وإياهم هؤلاء رعية إندونيسيا إلى آخر ذرياتهم من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين وبشفاعة قرآنك وفاتحتك ورسولك الكريم صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين عليهم الصلاة والسلام ثم الأولياء الصالحين أخص سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ أبي حامد محمد الغزالي وسيدي الشيخ الحبيب عبد الله بن عبد الحداد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله أصحابه حق قدره مقدار العظيم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami muliakan, para undangan hadirin dan hadirat yang kami hormati, acara selesai, marilah kita tutup bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara S. Nuriyah Abdurrahman Wahid didampingi pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda
berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.